Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kutipan dan catatan kaki. Anggotanya terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, Prega Septian. Yang kedua, Syahril Sobirin, dan yang ketiga, Silvi Nur Hasanah. Kami di sini akan menyampaikan materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang kutipan dan catatan kaki. Materi-materi yang akan dibawakan oleh kami yaitu diantaranya pengertian yang akan dibawakan oleh Syahril Sobirin, tujuan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yang ketiga fungsi yang akan dibawakan oleh saya sendiri juga, dan yang terakhir jenis-jenis kutipan yang akan dibawakan oleh Silvi Nur Hasanah. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Syahril Sobirin. Dipersilakan. Pengertian kutipan dan catatan kaki. Kutipan adalah suatu kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari pemikiran sang penulis. Menurut Bambang Haryanto, tahun 2007, kutipan adalah suatu gagasan, ide, atau pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Kutipan adalah pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Sedangkan catatan kaki adalah sebuah keterangan catatan teks karangan yang berada di bagian bawah dari halaman karya ilmiah. Menurut Goris Keraf, tahun 1994, pada halaman 193, catatan kaki adalah keterangan atas teks karangan yang ditempuh pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Yang pertama, tujuan kutipan. Tujuan kutipan terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, agar terhindar dari tuduhan plagiarisme. Plagiarisme di sini sering juga disebut dengan plagiat atau penciplakan. Yang kedua, supaya menghargai penulis sebelumnya. Dan yang ketiga, membuat pembaca lebih paham dan yakin dengan karya tulis yang kita buat. Yang kedua, tujuan catatan kaki. Tujuan catatan kaki juga dibagi beberapa, yaitu yang pertama, agar bisa menyusun pembuktian. Yang kedua, menyatakan hutang budi. Dan yang ketiga, menyatakan keterangan tambahan. Dan yang terakhir, merujuk bagian lain dari teks. Fungsi kutipan dan catatan kaki. Yang pertama, fungsi kutipan. Fungsi kutipan dibagi beberapa, yaitu yang pertama, sebagai dasar pengetahuan pembaca. Yang kedua, agar pembaca lebih yakin terhadap pendapat orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan pemaparan tentang kutipan tersebut. Yang kedua, fungsi catatan kaki. Yang pertama, memberikan keterangan dan komentar. Yang kedua, menjelaskan tentang sumber kutipan. Dan yang ketiga, agar lebih memenuhi aturan yang berlaku. Jenis-jenis kutipan dan catatan kaki. Yang A. Jenis kutipan. Jenis kutipan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kutipan langsung, atau bisa disebut dengan direct quotation, yaitu mengutip kalimat tanpa merubah kalimat dari sumber aslinya. Contoh, saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dari program Ilmu Keperawatan semester pertama. Yang kedua, kutipan tidak langsung atau bisa dikenal dengan indirect quotation adalah mengutip kembali kalimat dengan cara merubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya. Contoh, Syahril mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dari program studi Ilmu Keperawatan semester pertama. Yang B. Jenis catatan kaki dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, catatan kaki atau bisa disebut dengan footnote. Yang kedua, catatan tubuh atau bisa disebut dengan body note. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.